Oke, selamat malam. Kali ini saya mau bikin video unboxing untuk pesanan dari Shopee lagi. Ya, ini dikirim oleh sellernya. Saya orderannya mana ya? Resinya tuh ini ya. Nah, ini nih. Resinya. Tuh, Navi ID official ya. Motherboard ya ini, motherboard apa namanya? A320 kalau nggak salah. Oh, ini gabungan paket ya. Inilah pokoknya ya. Bisa dilihat. Ini saya rekam aja ya semua tulisan yang ada di sini. Oke, kita mau unboxing terus langsung dites juga tanpa putus ya. Sebentar. Packingannya pakai dus colorful. Back panel. Ini motherboardnya. Bracket bawahnya. Ini unitnya. ASRock A320. Bisa dilihat ya. Sesuai ya. Ini yang dikirim. Sekarang kita mau langsung tes. Ini langsung kita lanjut videonya tanpa putus sampai pengetesan selesai. Di situ saya udah nyiapin SSD NVMe sama ada prosesor Athlon 3000G ya untuk dipasangkan ke motherboard ini untuk ngetes. Nanti juga dites pakai SATA, LAN dan juga soundnya juga slot PCI Express-nya. Ngetesan kita mulai. Oke, kita deketin dulu. Oke. Kita pasang prosesornya. Ini ada RAM-nya juga, ada prosesornya, ada NVMe-nya. Tapi pertama-tama saya cobain pakai SSD SATA dulu ya, sistem atau Windows-nya. RAM. Satu lagi. Oke. Pasta. Kita pakai VGA onboard dulu. Sound atau speaker out.
coba pakai monitor yang ini dulu ya. Ini nggak ada kabel ininya, yang ini nggak ada kabel VGA atau kabel analognya, kabel display di sub. Oke. Oke, udah nyala power supply-nya. Kita tes tampil dulu ke sini. Monitor yang kanan, saya pasang dua monitor. Nah, yang ini, yang sebelah kanan ini untuk yang ada kabel VGA-nya, karena yang monitor itu kabel VGA-nya kosong, cuman ada DVI sama DisplayPort. Jadi kita nyalakan ke monitor ini dulu, ngetes slot VGA. Kita on kan? Masih belum nyala ya. Tunggu dulu. Kita coba pakai 1 RAM dulu. Coba 1 RAM. Tes nyalain lagi. Masih belum tampil. Belum nampil ya. Pakai 1 RAM. Pakai RAM lain ya. Coba pakai RAM lain, ganti RAM.
masih belum nyala, kita ambil prosesor yang Ryzen 3 dulu. Sekarang yang dipakai kan ini buat ngetesnya Athlon 3000. Sekarang mau coba ganti prosesor dulu pakai Ryzen 3 3200. Matikan dulu. Dingin ya. Oke. Coba pakai yang Ryzen. Ada kotor dikit, ada kotor sedikit di dudukan prosesornya. Oke, kita pasang yang Ryzen-nya. Oh iya, ini yang Ryzen. Pasang kipasnya. Nyalakan, on kan ininya, di on kan power supply-nya. Sekarang kita coba nyalain lagi pakai 1 RAM. Kita tunggu bentar. Masih nggak bisa ya. Coba prosesor lain ada nggak ya? Nah, ini ada A6 9400 ya, generasi awal ya. Untuk AM4 ini nggak nampil dua-duanya, pakai Athlon 3000G sama Ryzen 3 3200 nggak nampil ya. Saya matiin dulu power supply-nya. Cobain yang A6 untuk AM4 ya, generasi generasi awal. Mungkin harus yang jadul. Coba nyalain. Masih belum nyala juga. Masih belum ada kehidupan ya, belum ada nampil. Sekarang coba ke 5600X ya. Kalau ini harus pakai VGA 5600X.
VGA nya kita siapin buat nampil. Power supply udah dimatikan, cabut prosesor. Sekarang pasang yang 5600X ya. Tadi yang A6 nggak mau, Athlon 3000G nggak nampil, Ryzen 3 3200G nggak nampil. Sekarang cobain yang 5000 series. Pasta dulu dikit. Nyalain power supply. Sekarang kita on kan. So ini ke monitor yang ini ya, pakai DVI. Masih tidak loading, tidak tampil, tidak booting ya, tidak ada loading motherboardnya. Matiin lagi. Tunggu bentar deh. Pakai 5000 series nggak bisa ya, tidak tampil. Balik lagi kita cobain ke 3000 Athlon 3000 sama Ryzen 3 3200G. Sekarang kita cobain lagi ke Athlon 3000G ya. Tadi pertama kita Athlon 3000G nggak nampil, Pak. Kita coba sikat dulu, takutnya kotor. Oke. Pasang lagi Athlon 3000G. Kipas prosesor pendingin. Ini kita ke onboard, pindahin slot RAM-nya dulu ke kanan. Sekarang kita on kan, nyalain, udah berputar, apakah nampil? Masih tidak tampil. Kita tunggu lagi ya, tunggu dulu agak lama ya. Kita tunggu agak lama, apakah mau nampil? Sampai sekarang ini belum menampil ya. Tadi pakai Athlon 3000G, Ryzen 3 3200G. Ryzen 3-nya nyabut dari unit PC ya. Jadi enggak ini. Kalau Athlonnya ini memang biasa dipakai ngetes motherboard A320. Terus tadi ada Ryzen 5 5600X juga nggak mau. Terus yang seri bawah tadi A6 9500 juga nggak mau tampil ya. Yang seri lama takutnya BIOSnya BIOS jadul.
semuanya nggak tampil, dari yang lama sampai ke yang 5600X nggak tampil, nggak loading. Kita cobain di Athlon 3000G lagi kembali, masih belum tampil. Coba kita tunggu, barangkali masih loading. Coba kita cabut baterai buat clear CMOS ya, nggak nampil. Kita clear CMOS, cabut baterai aja, baterai CMOS-nya. Sebentar. Clear CMOS di sini jumpernya, pasang baterai. Oke, rasa sudah cukup. Pasang lagi kabel 24 pin, sekarang kabel 4 pin, kabel ke monitor, kabel mouse dan keyboard, juga kabel speaker. Nah, kita pasang lagi RAM-nya pakai yang ini 4 GB nih, buat ngetes aja. Pindah ke slot sebelah sini ya, kita pindah slot sebelah kiri. Coba kita nyalakan power supply-nya. Sekarang kita nyalakan di motherboard-nya. Ini sudah cabut baterai ya, udah clear CMOS sudah ini ya. Pakai Athlon 3000G masih yang tadi. Ini juga di keyboardnya juga nggak ada loading ya. Kalau loading dia ada lampunya ini, kalau dia loading masih nggak ada loading juga. Masih nggak mau. Sekarang kita coba ganti lagi ke Ryzen 3 3200G. Cabut yang Athlon. Sekarang saya mau pasang Ryzen 3 3200G. Ini dari CPU, dari unit ya, unit PC saya lepas dulu sementara. Jadi masih ada pastanya. Sekarang kita on-kan lagi power supply-nya. Cabut pasang RAM dulu. Nyalakan. Oke, sudah berputar kipasnya. Ini sekarang pakai Ryzen 3 3200G. Keyboardnya juga nggak ini ya, keyboardnya juga masih belum ada indikasi loading di motherboardnya. Kalau loading dia lampunya nyala standby, lampu di keyboardnya ada backlightnya.
Masih nggak nampil ya, ini pakai Ryzen 3 3200G, udah dicabut baterai CMOS buat ngeriset CMOS atau ngeriset BIOS, masih tetap. Coba matiin lagi. Sekarang cobain pindah slot RAM ya. Nyalain, ini slot RAM-nya dipindah. Masih nggak tampil ya, masih nggak nampil. Matikan. Sekarang cobain lagi ke Athlon 3000. Athlon 3000 ini Ryzen-nya. Kita cobain lagi ke Athlon-nya. Oh, ini A6. Kita pakai Athlon ya. Athlon 3000, Athlon 3000G ya. Ganti ya, tadi Ryzen kan. Masa. Oke. Gua nyalain lagi, ini pakai Athlon 3000G. Masih nggak ada tampilan, pakai Athlon 3000G, Athlon 3000G ya. Ryzen nggak bisa, Athlon 3000G juga nggak mau nampil. Pindah RAM juga nggak nampil, ganti RAM juga nggak tampil, sama lepas baterai CMOS atau clear BIOS juga masih ya, masih nggak nampil. Sekarang kita pindahin dulu lagi RAM-nya. Coba nyalain lagi setelah pindah RAM. Ryzen-nya mau saya masukin lagi ke PC awalnya ya. Masih nggak ada kehidupan ya, nggak nampil ya.
Masih belum ada tampil ya. Ini udah percobaan ke berapa kali nih, udah dari tadi pakai Athlon 3000G nggak nampil, pakai Ryzen 3 3200G nggak nampil, naik lagi ke Ryzen 5 5600X nggak nampil juga, pakai VGA ya. Kalau 5600X harus pakai VGA card, GPU card tambahan, tetap nggak nampil, nggak ada loading. Ke keyboardnya juga nggak ada loading. Terus turun ke yang bawah A6 9500 AM4 yang seri lama, tetap juga nggak bisa. Ini nggak nampil motherboardnya ya. Sekarang saya mau coba ke A6 lagi ya, prosesor jadulnya. Ini yang saya lepas tadi, ini Athlon 3000G. Ini ke A6. Turun. Main turun ke A6 ya yang jadulnya. Nyalain power supply. Oke, colokannya udah bener, takutnya saya ada salah. Aman semua, kita nyalain. Masih gak ada tampilan ya, nggak nampil ya. Sekarang yang dipakai prosesor buat ngetesnya A6 9500 ya, AM4 APU untuk AM4 A6. Masih nggak tampil, cobain ke yang G ya, coba lagi ke Athlon 3000G saran. Prosesornya ada hangat-hangatnya sedikit. Athlon 3000G ya, balik lagi. Coba pindah slot RAM ya, pindah slot RAM ke kanan. Nyalain power supply. Coba lagi, Athlon 3000G nih prosesornya. Masih nggak tampil ya, Athlon 3000G lagi nih. Udah pindah slot RAM lagi. Tadinya di kiri slot RAM-nya, pindahin RAM-nya ke kanan buat mastiin. Coba kita biarin dulu beberapa menit ya, siapa tahu loading ngebaca prosesor gitu ya. Lihat aja situ kalau nampil, mudah-mudahan nampil ya. Oke. Masih belum tampil juga ya di monitornya. Di keyboardnya juga, itu keyboard yang ada lampu ya, kalau dia loading biasanya lampunya nyala gitu, ada lampu backlightnya, RGB-an gitu. Masih belum ada loading ya.
Masih tidak ada loading. Coba saya cabut yang Ryzen 3 2200G. Tadi kan Ryzen 3 3200G udah nggak mau. Sekarang mau saya coba ngambil yang Ryzen 3 2200G ya, bentar. Ambil dulu prosesornya. Masih kepasang di PC soalnya, ntar ya. Ini Ryzen 3 2200G, bukan 3200 ya. Ini saya lepas dari unit dulu. Kita cobain ya. Tetap nggak tampil ya. Ini sekarang pakai Ryzen 3 2200G, bukan 3200. Oke, itu aja ya ngetesnya. Jadi motherboardnya nggak tampil ya. Udah nyobain berapa prosesor, berarti tadi kita coba A6 yang rendah dulu ya, yang A6 9500 ini nggak nampil. Terus ini Athlon, ntar sini dulu. Nah ini Athlon yang 3000G ya, Athlon 3000G nggak tampil. Sekarang 2200G Ryzen 3 nggak tampil. Tadi udah nyobain juga Ryzen 3 3200G nggak tampil. Terus naik ke generasi 5000 series Ryzen 5 5600X pakai VGA tetap juga tidak tampil ya. Jadi motherboardnya ada trouble, nggak mau nampil, nggak tahu kenapa. Oke gitu aja, saya mungkin ngajuin komplain aja. Terima kasih.